Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juara, kali ini kita akan membahas sebuah topik pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitunya alat pernafasan pada manusia. Pernafasan merupakan satu hal yang sangat penting bagi manusia, sama halnya dengan makhluk hidup yang lain, tumbuhan, begitupun hewan. Pernafasan merupakan salah satu dari ciri khas makhluk hidup, termasuk manusia. Sistem pernafasan pada manusia, begitu juga dengan makhluk hidup yang lainnya, merupakan suatu proses. Pernafasan merupakan proses di mana manusia menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan. Nah, Sobat Juara, kali ini kita akan membahas tentang apa saja alat pernafasan pada manusia. Alat pernafasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, ada pangkal tenggorokan, ada tenggorokan, ada bronkus, ada bronchiolus, dan paru-paru. Nah, Sobat Juara, kita akan membahas satu persatu alat pernafasan pada manusia. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan alat pernafasan paling awal yang dilalui udara. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung dan selaput lendir. Nah, Sobat Juara harus tahu nih, rambut-rambut hidung sangat berperan penting dalam proses pernafasan. Adapun fungsi dari rambut-rambut hidung adalah sebagai pelindung saat kita bernafas, menghirup udara melalui hidung. Mungkin pernah kita merasakan, begitupun Sobat Juara, di saat kita menghirup oksigen, rambut-rambut yang ada pada rongga hidung akan membantu menyaring masuknya udara kotor yang mengandung debu, agar udara yang masuk atau yang akan diproses nanti oleh paru-paru adalah udara hasil penyaringan, atau katakanlah udara yang sudah bersih dari debu. Itulah sangat pentingnya fungsi dari rambut-rambut hidung pada rongga hidung. Selain itu, rambut-rambut hidung pada rongga hidung juga berfungsi sebagai tempat menempelnya selaput lendir. Selaput lendir merupakan alat pengirim sinyal yang dapat memastikan bau apa yang sedang kita hirup. Selain itu, selaput lendir pada rongga hidung berfungsi untuk menghasilkan mukus. Mukus, atau dalam bahasa keseharian kita lebih mengenalnya dengan istilah ingus. Sobat Juara, tidak boleh atau jangan menganggap remeh ingus. Ingus atau mukus inilah yang melindungi kita dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Selanjutnya, alat pernafasan manusia setelah rongga hidung adalah pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan atau yang disebut dengan laring disusun oleh tulang rawan yang membentuk jakun. Pada pangkal tenggorokan terdapat sebuah katup yang bernama katup epiglotis. Apa sih katup epiglotis ini? Katup epiglotis merupakan katup berbentuk daun yang terletak di bagian belakang lidah.
Katup epiglotis ini berfungsi menutup batang tenggorokan pada saat kita menelan, agar nantinya makanan atau cairan atau minuman tidak masuk ke saluran pernafasan. Itulah fungsi dari katup epiglotis. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat sebuah pita suara yang akan bergetar menghasilkan suara ketika manusia berbicara. Jika ada udara yang bergetar keluar dari paru-paru. Alat pernafasan selanjutnya pada manusia setelah pangkal tenggorokan yaitu tenggorokan. Tenggorokan terletak di sebelah depan kerongkongan. Tenggorokan atau yang lebih dikenal dengan trakea tersusun oleh tulang rawan yang berbentuk cincin. Sobat juara bisa perhatikan gambar pada layar. Dinding bagian tenggorokan memiliki lapisan lendir yang sel-selnya berambut getar. Nah, setelah tenggorokan ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan tenggorokan ke arah kanan dan ke arah kiri, masing-masing menuju ke paru-paru. Setelah bronkus, alat pernafasan manusia selanjutnya adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan-percabangan dari bronkus berupa saluran halus. Saluran yang sangat halus. Dan alat pernafasan manusia yang terakhir yaitunya paru-paru. Paru-paru adalah tempat di mana pertukaran udara antara udara bebas dan udara dalam darah terjadi. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Bisa sobat perhatikan gambar pada layar. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir atau lobus, dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Bagian terpenting dalam paru-paru adalah alveolus, yang merupakan ujung dari bronkiolus, berupa gelembung-gelembung kecil. Alveolus dibungkus oleh kapiler-kapiler darah yang berfungsi dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada proses pernafasan. Nah, sobat juara, inilah alat pernafasan pada manusia. Sekali lagi kita rangkum bahwa alat pernafasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, pangkal tenggorokan, kemudian ada tenggorokan, ada bronkus, ada bronkiolus, dan terakhir tempat terjadinya pertukaran udara yaitunya paru-paru. Baik sobat juara, sampai di sini penjelasan tentang alat pernafasan pada manusia. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJL, juara
Macam mana awak?